Bab 275. Legenda Inang. Naga kuno mistik. Mendengar kata ini, Harley Ye menyeka mimisan, tidak menyangka Fancy Chu akan menyebut naga kuno mistik. Ada beberapa hal, sebagai guru, aku harus mengatakannya padamu. Di sini, Fancy Chu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, saat itu, leluhur pendiri 3 sekte aku membunuh naga iblis, menyegel mereka ke dalam tubuh ketiga muridnya, yaitu leluhur pencetus 3 sekte, Guanglong, Yuji dan Yunqiu. 3 leluhur pencetus menciptakan sekte Zheng Yang, sekte Qing Yun dan sekte Heng Yue, dan jiwa naga kuno mistik yang tersegel di dalam tubuh mereka juga telah diturunkan. Selama 2000 tahun ini, 3 sekte telah berjuang tanpa henti, tetapi tidak ada yang bisa menelan 2 pihak lainnya. Itu karena jiwa naga kuno mistik. Ada hal seperti ini, meskipun dia sudah mengetahui sebelumnya, Harley Ye masih memasang ekspresi terkejut. Seperti yang aku katakan, sekte Heng Yue aku adalah salah satu dari 3 sekte, dan juga menyegel sepertiga dari jiwa naga kuno mistik. Fancy Chu melanjutkan, kekuatan mereka terlalu kuat, dan justru karena kekuatan mereka sangat kuat, 3 sekte telah membentuk posisi berkaki 3 di Nanchu. Guru, bukankah jiwa naga kuno mistik tersegel? Kita bisa menggunakan kekuatan mereka. Bukan seperti itu. Fancy Chu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Sebelum leluhur pencetus 3 sekte menjabat, mereka meninggalkan teknik rahasia segel langit, dan dengan bantuan teknik rahasia itu, jiwa naga kuno mistik bisa disegel ke dalam tubuh manusia, dan orang-orang itu disebut inang. Leluhur pendiri 3 sekte aku, Xuan Chen adalah inang generasi pertama, dan yang dia bawa adalah seluruh jiwa naga kuno mistik, dan leluhur pencetus 3 sekte setelah dia, Guanglong, Yuji dan Yunqiu, adalah inang generasi kedua, tetapi apa yang mereka bawa masing-masing adalah sepertiga dari jiwa naga kuno mistik. Maksud guru, orang yang menjadi inang dapat menggunakan kekuatan jiwa naga kuno mistik. Bisakah aku memahaminya dengan pemikiran seperti itu? Benar. Fancy Chu mengangguk, kamu bisa menganggap inang sebagai wadah, dan jiwa naga kuno mistik adalah kekuatan yang sangat besar. Sebagai inang, boleh menggunakan kekuatan jiwa naga kuno mistik, dan dengan pertumbuhan tingkat kultivasi, kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh inang akan terus meningkat. Tidak heran, Harley Ye menyentuh dagunya, tidak heran ketiga sekte menjaga keseimbangan. Dengan adanya inang yang melindungi sekte, pada dasarnya bisa menjaga perdamaian sebuah sekte. Justru karena inang itulah ketiga sekte begitu mendominasi di Nanchu. Inilah yang ingin aku katakan padamu. Sejak kamu menjadi muridku, kamu ditakdirkan untuk menjadi calon inang. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Harley Ye sedikit terkejut. Aku tidak tahu bagaimana berbicara denganmu. Fancy Chu tersenyum tak berdaya, memandang Harley Ye dan berkata, apakah kamu tahu menjadi inang naga kuno mistik menandakan apa? Tidak tahu. Harley Ye menggelengkan kepalanya. Inang memikul tanggung jawab menjaga sekte, tetapi nasib mereka mungkin juga akan tragis. Sejak hari pertama mereka menjadi inang, mereka ditakdirkan untuk mengalami serangan balik dari jiwa naga kuno mistik, dan serangan balik ini juga akan menjadi semakin kuat seiring meningkatnya tingkat kultivasi. Mungkin mereka akan mati di tengah jalan. Tengah jangan. Harley Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana mendefinisikan setengah jalan, 10 tahun, 20 tahun. Tergantung kecocokan antara calon inang dan jiwa naga kuno mistik. Fancy Chu menjelaskan, jika kecocokan mencapai 10%, inang mungkin hanya hidup sampai 100 tahun, 20% mungkin 200 tahun, dan seterusnya. Mendengar ini, dengan konsentrasi Harley Ye, mau tak mau mengerutkan kening. Seorang kultivator memiliki umur panjang, jauh lebih panjang daripada manusia biasa.
Jika dia benar-benar menjadi inang dengan tingkat kompatibilitas 10-20%, umur 100 atau 200 tahun. Untuk seorang kultivator, umur 100 atau 200 tahun benar-benar terlalu singkat. Di sini, Fancy Chu melihat Harley Ye mengerutkan kening, matanya penuh rasa bersalah. Maaf, aku baru memberitahumu sekarang. Guru, perkataanmu ini terlalu sopan. Harley Ye tersenyum, aku juga anggota Sekte Hang Yue, aku juga berkewajiban untuk melindungi keluarga besar ini. Selain itu, mungkin saja tingkat kecocokanku dengan jiwa naga kuno mistik bisa mencapai 90%. Kamu sangat optimis. Apa kamu tahu berapa persentase kecocokan paling tinggi Sekte Hang Yue-ku dalam sejarah? Berapa persentasenya? Harley Ye memandang Fancy Chu dengan rasa ingin tahu. Hanya 50%. Fancy Chu menarik napas dalam-dalam. Generasi inang saat itu adalah generasi inang yang paling lama melindungi Sekte Hang Yue-ku, tetapi mereka hanya hidup selama 480 tahun. Jika dipikirkan sekarang, jika dia tidak menjadi inang, dengan bakatnya, dia pasti bisa mencapai puncak langit semu, dan umurnya setidaknya 900 tahun. Sayang sekali dia mati karena menjadi inang. Sayang sekali. Harley Ye menghela nafas. Lalu sekarang, apakah kamu masih ingin berpartisipasi dalam upacara pemilihan inang? Fancy Chu memandang Harley Ye. Tentu saja harus pergi. Harley Ye mengacak-acak rambutnya dan tersenyum. Jika aku benar-benar menjadi inang, nanti pasti akan lebih kuat dari kalian, dan sebelum aku mati, aku harus meniduri kalian berdua. Meskipun kata-katanya sedikit tidak sopan, Fancy Chu tidak marah. Meskipun Harley Ye baru menjadi muridnya selama beberapa bulan, dia masih memahami muridnya dengan sangat baik. Dia bukan tipe orang yang mundur di saat kritis. Kata-kata brengsek ini hanya untuk menghiburnya. Besok akan dimulai, jadi bersiaplah. Fancy Chu menarik napas dalam-dalam, bangkit perlahan, dan berjalan keluar dari rumah bambu dengan satu langkah. Setelah dia pergi, Harley Ye berdiri di sana, menggosok alisnya dengan keras, sungguh kejutan yang tak terduga. Bocah, menjadi inang bukanlah lelucon. Tiba-tiba, suara halus naga kuno mistik bergema di benaknya. Kamu menguping pembicaraan kami lagi. Harley Ye langsung melirik naga kuno mistik melalui 9 tubuh bayangan. Bukannya aku menguping, tapi aku sudah lama memperkirakannya. Naga kuno mistik meremas jenggot naga, menghitung waktunya. Sekte Qing Yun dan Sekte Hang Yue, kamu juga sudah waktunya untuk memilih inang, dan ternyata perhitungan aku cukup akurat. Apakah ini sudah dinegosiasikan? Harley Ye menggaruk kepalanya dan memandang naga kuno mistik melalui 9 tubuh bayangan. Bagaimana dengan Sekte Zeng Yang? Sekte Zeng Yang tidak memilih inang. Tentu saja harus memilih. Naga kuno mistik berkata dengan santai, tapi itu akan memakan waktu setidaknya 3 atau 5 tahun, karena kekuatan jiwaku belum sepenuhnya pulih. Mereka tidak akan bodoh untuk membiarkan jiwaku menyatu dengan inang. Kekuatan jiwamu belum pulih, apa maksudnya? 3 jiwa naga kuno mistik kami, mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa setiap kali menyatukan jiwa dengan inang. Naga kuno mistik menjelaskan, tanpa aku bilang, kamu juga tahu, saat inang menggunakan kekuatan kami, juga akan mengalami serangan balik di waktu bersamaan. Saat batas usianya habis, inang akan diserang balik dan mati, dan kami juga akan disegel kembali, tetapi selama periode mengikuti inang, kekuatan jiwa kami akan terkuras banyak, jadi kami perlu waktu untuk memulihkan kekuatan jiwa kami. Ternyata begitu. Harley Ye menyentuh dagunya. Memilih inang adalah sebuah malapetaka. Lalu apakah ada cara untuk meningkatkan kecocokan? Harley Ye bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak bisa.
Naga kuno mistik berkata dengan pasti, kami tidak bisa memutuskan apakah kamu bisa menjadi inang atau tidak. Meskipun kami adalah naga kuno mistik, tapi bukan satu tubuh, masing-masing punya pemikiran sendiri, dia mau memilih siapa, tergantung dia. Aku tidak bisa ikut campur, tapi berbicara tentang jiwa naga kuno mistik sekte Han Yue kamu, aku pikir masih perlu untuk mengingatkanku. Apa itu? Jiwa naga kuno mistik sekte Han Yue kamu adalah naga jahat. Naga jahat. Harley Ye terkejut, kenapa bisa dibilang begitu? Tentu saja ada penjelasannya. Naga kuno mistik berkata, hei, kita ambil 3 naga kuno mistik sebagai contoh. Tubuhku di sekte Zeng Yang, dan aku dipelihara di jalur spiritual bumi sepanjang tahun. Kesadaranku sangat terjaga, tahu mana yang baik dan mana yang jahat, tetapi jiwa naga kuno mistik milik sekte Han Yue dan sekte Qing Yun adalah sama, mereka tidak dipelihara oleh jalur spiritual bumi, dan berganti inang sepanjang tahun. Hal ini telah menumpuk pikiran buruk, pikiran benci dan pikiran jahat. Begitu mereka menggila, mereka tidak akan mengenal siapapun. Lalu harus bagaimana? Harley Ye buru-buru bertanya. Aku tidak punya solusi, ini di luar kemampuanku. Naga kuno mistik merentangkan cakarnya dengan tak berdaya. Bersambung. Bab 276. Punya uang tidak? Keesokan harinya, Harley Ye bangun pagi-pagi, mengenakan jubah master baru, berbalik dan berjalan di luar hutan bambu kecil. Begitu dia keluar dari hutan bambu kecil, Harley Ye melihat Fancy Chu berdiri tidak jauh, seolah menunggunya. Guru, selamat pagi. Harley Ye bergegas mendekat. Langka sekali bisa melihat kamu berganti jubah master baru. Fancy Chu menatap Harley Ye dari atas ke bawah dengan penuh minat, sesekali mengulurkan tangan dan mencubit wajah Harley Ye. Berdandan sedikit, kamu masih terlihat cukup tampan. Aku begitu tampan, guru, bagaimana kalau malam ini tidur denganku? Harley Ye menggosok tangannya dan tersenyum, kalau tidak, aku tidur denganmu juga boleh. Mendengar ini, Fancy Chu mengangkat alisnya dan menatap Harley Ye dengan senyum di wajahnya. Kenapa begitu ingin tidur dengan guru? Iya, Harley Ye menyeringai. Ia pun tidak akan menurutimu. Fancy Chu menatap Harley Ye dengan tatapan kosong. Kalau begitu guru buka harga saja. Tuan punya uang, Harley Ye berkata, tidak lupa meluruskan kerahnya, lalu mengacak-acak rambutnya dengan narsis. Boleh, 90 juta, aku akan membiarkan kamu meniduriku. Bisa tidak tidur dulu, baru kemudian membayar uangnya. Harley Ye menggosok tangannya dan tersenyum. Bisa, tentu saja bisa. Fancy Chu mengibas rambutnya, dan gunting muncul di tangannya, sambil memotong kukunya dengan santai, lalu berkata dengan santai, tapi apa? Kamu harus mempertaruhkan sesuatu di sisiku. Kalau begitu, lupakan saja. Harley Ye tertawa kering dan menutupi selangkangannya tanpa sadar. Meski begitu, dia masih merasakan hawa dingin di selangkangannya. Apakah kamu yakin tidak mau tidur? Fancy Chu menoleh dan menatap Harley Ye dengan penuh minat. Tidak mau. Karena tidak mau tidur lagi, ayo pergi. Fancy Chu menatap Harley Ye dengan tatapan kosong, dan dengan anggun menggerakkan langkah kakinya. Harley Ye menanggapi, mengangkat bahu dan mengikutinya. Pada saat keduanya datang, sudah ada banyak orang di depan aula utama sekte Han Yue. 9 murid pewaris sejati di antaranya ada Brady, Yunandi Xie, Pandi Huo, Kelly Qi dan yang lain juga datang. Dia juga melihat Haris Qi, Harry Qi, Fan Skong, Nero Jiang mereka, bahkan Chico, Harry Qi, dan Zhen Yi dari gerbang luar juga datang.
Selain mereka, Master Daoxuan, Master Danto, Hengqi Feng, Diki Pang mereka juga ada di sini, dan bahkan 3 ketua puncak utama gerbang luar, Paviliun Obat Spiritual, Freddy Su, Paviliun Senjata Spiritual, Darius Zhou mereka juga ada di sini. Kenapa aku selalu punya firasat buruk? Di tengah keramaian, Harley Situ menggaruk kepalanya. Benar-benar jangan dibilang, saat guru mengatakannya kemarin, aku hampir ketakutan hingga buang air kecil. Yunani Xie mendecakkan lidahnya. Atau kita menyelinap pergi saja. Brady mengosok hidungnya. Yo, di mana? Saat beberapa orang sedang berbicara, Harley Ye masuk, pertama-tama melihat sekeliling, lalu menyentuh dagunya dan mengarahkan pandangannya ke Brady, yang paling dekat dengannya, lebih tepatnya di celana Brady. Little Fatty, punya uang tidak? Pinjamkan aku sedikit. Harley Ye mengedipkan mata pada Brady. Tidak ada. Merasa tatapan mata Harley Ye sedikit tidak normal, Brady buru-buru mundur dan menutupi selangkangannya dengan kedua tangan. Tidak ada ya tidak ada, kenapa kamu bersembunyi begitu jauh ini? Harley Ye menarik Brady kembali, dan dengan sadar melingkarkan satu tangannya di leher Brady. Akhir-akhir ini aku lagi kekurangan uang, pinjamlah untuk dipakai. Kamu kekurangan uang. Brady menyipitkan mata dan melirik Harley Ye, jangan membodohiku. Hadiah pertandingan 3 sekte dan hadiah dari paman guru sekte, di tanganmu setidaknya ada 3 juta batu spiritual sekarang. Masih mencari aku untuk meminjam uang. Kamu ini saudaraku atau bukan? Harley Ye memandang Brady dengan serius. Kalau begitu katakan padaku, buat apa kamu meminjam uang? Brady masih memegangi selangkangannya erat-erat. Membeli pelacur. Sialan. Instruktur datang. Seseorang berteriak. Mendengar ini, para murid yang hadir, entah yang sedang berbicara, menggoda gadis-gadis, atau yang meminjam uang, semua berhenti, semuanya melangkah maju, berdiri rapi dalam 3 baris, ada beberapa ratus orang. Di aula, Andreas yang berjalan perlahan, lalu berhenti, kalian semua siap. Tentu, harus semangat, badut Harley Situ itu lagi. Meskipun dia juga gugup, dia sangat bebas. Yang lain juga sama seperti dia. Tidak ada gunanya gugup, tetap harus dihadapi. Ikut denganku. Andreas yang menarik napas dalam-dalam, mengibas jubahnya, dan berjalan ke aula terlebih dahulu. Masih tetap di istana bawah tanah yang besar, begitu masuk, langsung merasa sangat tertekan, banyak orang sudah terengah-engah. Di kedalaman istana bawah tanah, ada gerbang batu dengan ketinggian beberapa puluh meter, besar dan tebal. Di gerbang batu itu penuh dengan abjad kuno, di tengahnya ada kata, segel, sepertinya jiwa naga kuno mistik tersegel di dalamnya. Hoam, hoam, hoam. Begitu berhenti, Harley Ye mendengar raungan naga, sangat keras dan menggelegar. Berdiri tidak jauh dari gerbang batu, Harley Ye samar-samar membuka mata keabadian, melihat jiwa naga kuno mistik yang besar di dalam, panjang tubuh 100 kaki, kedua matanya seperti toples anggur, tapi cahaya tirani dan haus darah berkedip di matanya. Seperti yang dikatakan kakek naga, naga kuno mistik sekte Heng Yue sedikit jahat. Harley Ye bergumam. Prasasti jiwa naga, buka. Saat Harley Ye bergumam, Andreas yang sudah menjentik sidik jarinya. Saat sidik jari itu berhenti, sebuah altar menonjol di depan gerbang batu. Di atas altar itu ada prasasti batu besar lainnya yang perlahan-lahan menonjol. Prasasti batu itu adalah prasasti jiwa naga, di atasnya diukir dengan pola naga yang rumit. Prasasti jiwa naga ini terhubung dengan jiwa naga kuno mistik. Calon inang harus meletakkan tangan mereka di prasasti jiwa naga untuk menguji kecocokannya dengan jiwa naga kuno mistik. Orang yang memiliki presentase tertinggi akan menjadi inang jiwa naga kuno mistik. Ayo mulai.
Andreas yang menarik segel kembali dan memandang Harley dan yang lainnya. Aku dulu. Melihat semua orang ragu-ragu, Yogini yang masih terdiam, maju pertama, perlahan naik ke altar, lalu meletakkan telapak tangannya di prasasti jiwa naga. Wong, wong. Segera, prasasti jiwa naga bergetar 2 kali, dan sebuah karakter kuno, 2, muncul. Presentase kecocokan, 20%. Andreas yang menarik napas dalam-dalam, selanjutnya. Segera, Yogini berjalan menuruni altar, dan Mozashi mengikutinya. Saat dia meletakkan telapak tangannya di prasasti jiwa naga, prasasti jiwa naga berdengung lagi, karakter kuno, 1, muncul. Presentase kecocokan, 10%, selanjutnya. Aku. Harley situ melompat keluar dan melangkah ke altar, tetapi tidak segera meletakkan tangannya di prasasti jiwa naga, tetapi kedua tangannya saling menggenggam, dan bergumam seperti membaca doa, keajaiban langit, keajaiban bumi, Master Dao tertinggi munculkanlah keajaiban, biarkan aku mendapatkan 100% presentase kecocokan. Sialan, main-main. Di bawah, Brady, Yunani Sie, dan Pandi Huo, 3 orang saling mengutuk, cepatlah. Buat apa terburu-buru? Harley situ memarahi, lalu mengibaskan rambutnya dengan gagah, kemudian meletakkan tangannya di prasasti jiwa naga. Wong. Segera, prasasti jiwa naga bergetar sedikit, tapi hanya bergetar sebentar. Terlihat kata 1 muncul di prasasti jiwa naga. Dia tidak bisa menahan batuk kering, sepertinya dia sangat tidak menyukaiku. Setelah mengatakan itu, Harley situ melompat turun dari altar sambil memegangi dahinya. Hanya 10% kecocokan, ini berarti doa-doa sebelumnya tidak ada beda dengan omong kosong. Kali ini aku. Di sini, Glenn Duan melangkah naik, tetapi kecocokannya sedikit lebih tinggi daripada Harley situ, yaitu 20%. Sialan, tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Aku pikir ini sangat ilmiah. Brady menggosok hidungnya. Little Fatty, kamu mengobrol seperti ini, nanti keluar pasti akan dipukul mati oleh orang-orang. Jangan menakutiku. Bersambung.